Yo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala dari Ekonomi Pemalas. Kali ini gue mau bahas anyway, gue out of depressions. Gue nggak stres acute lagi. Kemungkinan besar, walaupun gue ada obat di depan gue dan gue belum minum sama sekali. Gue janji sama dokternya kalau misalkan Rabu ini, which is sekarang, terjadi stres acute lagi, gue bakalan meminum obat tersebut. Unfortunately, ketika lu minum obat tersebut, lu nggak boleh berhenti. Dan thanks God, thanks thanks nggak pakai S, thank God, bahwa gue keluar dari problematika yang seperti itu. Dan gue mau cerita kenapa masalah gue bisa keluar dari out of depression ini. So setelah gue cerita soal yang kemarin gue ke Bali, Sabtu Minggu gue berbicara dengan teman-teman gue sendiri dan akhirnya gue menemukan bukan beberapa sih, gue menemukan satu kesimpulan yang menurut gue menjadi sebuah jawaban atas out of depression ini. Dan menurut gue ini penting sih kalau misalkan kalian pengen bertahan dalam satu kerjaan ataupun bertahan dalam satu hal, satu waktu, ataupun itu mengenai tentang investment ataupun segala sesuatu yang kalian minatin lah. So jadi dari pengalaman gue mencari sebuah jawaban tersebut, gue jatuh pada satu kesimpulan yang benar-benar kayak mengkerucut ya, bukan mengkerucut, ya menurut gue ini kesimpulan final gue sih, karena begitu gue menemukan hal ini, jawaban dari hal ini, gue ngerasa lega aja gitu. Dan gue tahu jawaban atas pertanyaan gue dan apa yang langkah-langkah yang harus gue ambil juga. Gue gak akan ngomongin tentang langkah yang bakalan gue ambil, tapi gue mau apa ya, mau mau berbagi tentang jawaban yang gue dapat. So jawaban yang gue dapat adalah tujuan. Gue kehilangan ataupun gue nggak punya sama sekali sekarang tujuan untuk bekerja pada kantor ini, kantor yang sekarang gue kerjakan. Dan gue ngerasa bahwa dengan tidak adanya tujuan tersebut menandakan berakhir pula lah perjalanan karir gue di kantor tersebut sampai menemukan tujuan lainnya. Nah, kenapa tujuan penting banget? Gue ngerasa apa yang gue lakukan itu sebenarnya nyaris ada sesuatu yang gue cari lah, ada sesuatu yang gue cari. Entah itu result, entah itu apapun, dan tujuan tersebut pun gak harus dari diri lu, tapi pastikan bahwa itu menjadi bagian dari lu gitu. Pada saat gue masuk ke kantor ini, gue punya tujuan untuk memperbaiki dan untuk membuat lebih baik dari kantor ini. Dan gue ngerasa dari apa yang gue kerjakan kemarin hingga saat ini, semua itu sudah terachieve. Walaupun kalau misalkan kita bisa bilang semua kerjaan di kantor gue rasa sih nggak bakalan ada habis-habisnya. Sama layaknya kayak investasi, lo nggak bakalan habis untuk berevolusi dari diri lo. Gue sempat ngobrol juga, membicarakan hal bahwa bahkan ketika lu pada titik paling tinggi lu, di mana lu berasa bahwa oke, gue gak akan ada evolusi lagi, dan lu tiba-tiba berevolusi, hingga lu menemukan bentuk yang benar-benar lu inginkan, dan akhirnya lu improve cara lu untuk berpikir lebih baik, menganalisa lebih baik, dan mengambil keputusan lebih baik lagi. Dalam hal ini gue ngerasa bahwa tujuan ya emang harus ada bagi sebagian orang juga gitu. Alasan kenapa bukan ada yang bilang katanya tujuan itu adalah alasan untuk bertahan. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya buat gue enggak, bukan alasan untuk bertahan. Kayak alasan kenapa lu bener-bener pengen mengerjakan hal tersebut. Jadi kalau lu bener-bener gak punya tujuan yang firm terhadap diri lu, dalam artian bahwa entah itu tujuannya dari luar ataupun dari internal lu, tapi lu tidak merasa itu menjadi bagian internally dari diri lu sendiri, lu tuh gak bakal bertahan lama. uh, Lebih tinggi dibanding tujuan kalau menurut gue adalah kesukaan ataupun bukan passion sih, menurut gue kayak something you are doing uh, good at it, and then you want to live with it,
kayak kayak apa ya, gue bilang ya bukan passion juga, gue nggak ngomong itu sebenarnya sebuah passion ya. Kayak gue udah 8 tahun, jalan 8 tahun sih gue, 2013 jadi 2022, ya hampir 8 tahun mungkin. Jalan tahun ke-9 berarti sekarang. Tahun ke-9 di investasi gue, mengelola dana teman-teman gue, mengelola dana investor gue juga. Uh, gue happy dengan apa yang gue kerjain, happy dengan up and down-nya, dan gue merasa bahwa gue bisa melihat masa depan gue melakukan hal ini dan terus-terusan melakukan hal ini gitu. uh, Tujuan gue apa, gue pengen banget ngasih return yang terbaik. Gue kayak ya gue nggak tahu ya, gue senang aja dengan apa yang gue kerjakan gitu. Gue senang apa yang gue kerjakan, gue senang dengan apa yang terjadi di dalamnya gitu. Beda halnya ketika lu memaksakan untuk melakukan sesuatu, lu benar-benar harus punya tujuan itu sendiri, dan ketika tujuan itu sendiri sudah habis, ya sudahlah gitu, lu saatnya berakhir gitu. Bukan berbicara bahwa kantor lu buruk ataupun lingkungan dan segala macam, tapi mengenai tujuan hidup lo aja. Lu udah gak sejalan lagi dengan apa yang lu dapat. Mengutip kata-kata Panji Pragiwaksono mengenai apa ya, sebuah perusahaan itu layaknya sebuah angkutan umum. Buat gua, untuk mencapai tujuan gua yang jangka panjang sekali gitu, gua ngerasa nggak ada di bukan nggak ada di company ini, sudah berakhir. uh, Layaknya Panji waktu berkata bahwa contohnya misalnya, kalau gue nggak ngerti dengan keadaan Jakarta, kalau misalkan lu dari Lebak Bulus menuju uh, apa ya, menuju Jakarta Pusat, ya lu bisa naik MRT atau lu bisa naik Gojek, Grab ataupun segala macam. Masing-masing adalah pilihan yang bisa lu ambil. Ada yang kosnya mahal sekali jalan, ada yang kosnya murah, cuman apa, murah cuma lo harus berganti-ganti. Itu adalah pilihan-pilihan yang lo bisa ambil. Dan pilihan gue untuk bekerja di kantor ini, maksud gue ya kayak bekerja di kantor ataupun berinvestasi secara mandiri, itu adalah pilihan-pilihan vehicle yang gue punya gitu. Dan ketika menurut gue kayak lu sudah sampai setengah perjalanan nih, lu kayak dari contoh, gue kayak dari sini ke Jakarta Utara gitu, gue menggunakan MRT, gue sudah sampai Jakarta Pusat gitu. Dan ketika sudah sampai Jakarta Pusat, nah lu masih belum tahu gitu, apalagi kalau misalnya lu orang daerah, lu masih belum tahu untuk ke Jakarta Utara itu bagaimana. Setelah lu sampai MRT, lu merasa bahwa ini sudah sampai puncaknya, maksud ujung dari MRT ini. Ya lu kan nggak mungkin naik MRT itu terus balik lagi ke Jakarta Selatan kan, nggak lucu juga gitu. Nah, sambil menunggu dan mencari jawaban, ada baiknya lu turun, dan ketika lu udah di Jakarta Pusat, lu akan mencari vehicle ataupun angkutan umum lainnya yang bisa membuat lu menuju ke Jakarta Pusat. Meanwhile, kalau misalnya lo nggak bisa nemu, apa yang mesti lo lakuin, lo hanya bisa turun dari angkutan umum tersebut dan lo berjalan hingga ke ke angkutan umum terdekat berikutnya yang bisa lo gunakan dan bisa lo pilih. Uh, dan itulah cerita gue berakhir, berakhirnya depresi gue, berakhirnya stres acute gue. Dan mudah-mudahan ini bakalan long lasting, dan karena jawaban inilah yang gue merasakan bahwa gue tenang banget bahwa uh, jawaban yang bisa gue pilih bisa menenangkan gue. Dan pengalaman gue selama seminggu, yang menurut gue pengalaman yang benar-benar penuh dengan spiritual itu, bisa mengantarkan gue untuk mengambil keputusan yang harus gue ambil saat ini. So that's it buat gue podcast hari ini. In the end, gue cuma bisa bilang bahwa kalau lu senang terhadap sesuatu, lu lakuin. Bisa jadi itu adalah tujuan lu sendiri, dan dari tujuan tersebut, ketika lu benar-benar kayak pengen switching, mengutip kata Gary Vaynerchuk, merubah keyakinan, merubah mindset ataupun merubah apapun itu bukan suatu kelemahan, tapi itu suatu kelebihan, karena lu bisa beradaptasi dengan lingkungan lu sendiri. Dan stay strong. Ketika lu menghadapi masalah, yang perlu lu lakukan seperti yang gue bilang di podcast sebelumnya adalah tetap berjalan keluar dari masalah lu. Dan
selagi mencari jawaban, gue harap lu masih akan tetap terus bertahan. So that's it. See you again next time. Kalau ada pertanyaan ke bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gue @bayutabusala. Bye.